Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan dibuatnya video ini, kami akan mempresentasikan dari proyek artikel ilmiah dari program studi informasi akuntansi dengan judul Studi Kampus Penjualan, Tunai dan Kredit. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari 3 anggota yaitu sebagai berikut. Perkenalkan, nama saya Taisal Salsabila dengan NIM 1120458. Lalu dua rekan saya, yaitu Anissa Rahmawati dengan NIM 112046 dan Indriani 112074. Langsung saja kami akan menjelaskan proyek yang sudah kami susun. Kata pengantar, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas hidayah serta taufiknya yang mana telah melimpahkan kesehatan, akal, dan pikiran sehingga dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat, dan juga saya berterima kasih pada selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi Akuntansi dan dosen mata kuliah yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Dunia usaha akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman, dengan berbagai macam teknologi yang begitu canggih dan beragam menjadikan persaingan dunia usaha semakin ketat. Terdapat contoh hal positif yang dapat diambil dari perkembangannya teknologi di dunia usaha, yaitu pekerjaan manusia akan sangat terbantu dalam hal pengolahan data dengan menggunakan komputerisasi. Maksud penulisan. Adapun maksud penulisan makalah ini adalah 1. Menerapkan dan mempraktekkan ilmu pengetahuan yang telah didapat dalam perkuliahan. 2. Membentuk pola pikir mahasiswa untuk menjadi pribadi yang memiliki wawasan pengetahuan. 3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan mengenai dunia kerja. 4. Membutuhkan keberanian dan percaya diri dalam menghadapi persaingan di dunia kerja. Metode penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara, teknik yang sistematika untuk memperkerjakan suatu penelitian. Di dalam kegiatan penelitian, penulisan melakukan pengumpulan data melalui cara 1. Wawancara atau interview, 2. Pengamatan atau observasi. Ruang lingkup. Ruang lingkup sistem informasi akuntansi. Sejak perkembangan teknologi komputer yang dapat mengolah data dengan cepat, tepat, dan tidak mengenal lelah, berkembang pula informasi yang dapat dihasilkan dari akuntansi dan berkembang pula lah pemakai informasi tersebut. Komputer merupakan alat bantu yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sistematika penulisan. Makalah ini disusun atas beberapa bab, di mana setiap bab dapat dijabarkan sebagai berikut. Bab 1. Pendahuluan. Bab 2. Landasan teori. Bab 3. Analisis sistem berjalan. Bab 4. Penutup. Bab 2. Landasan teori. Konsep dasar sistem. A. Pengertian sistem. Mempelajari suatu sistem akan lebih jelas dan mudah jika kita mengetahui dan mengerti apa pengertian sistem itu sendiri. Secara sederhana, suatu sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen, atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu. Salah satu teori mengenai sistem secara umum pertama kali yaitu teori yang diuraikan oleh Kenneth Boulding, terutama menekankan perhatian terhadap setiap bagian yang membentuk sebuah sistem. Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur membentuk organisasi harus mendapat perhatian penuh dari pemimpin organisasi secara merata, baik komponen fisik maupun non-fisik. Unsur-unsur yang mewakili suatu sistem secara umum adalah masukan atau input, pengolahan atau processing, dan keluaran atau output. A. Pengertian subsistem. Konsep sebuah sistem menuntut perancangan mempertimbangkan sistem sebagai suatu keseluruhan. Akan tetapi keseluruhan sistem mungkin terlalu besar untuk dianalisis secara rinci. Oleh karena itu, sistem dibagi atau diuraikan atas beberapa subsistem. Pengertian sebuah subsistem sebenarnya merupakan bagian dari sistem itu sendiri. B. Pengertian sistem. Suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya antara satu dengan yang lain.
yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. C. Karakteristik sistem. Karakteristik sistem adalah sebagai berikut. 1. Komponen atau components. 2. Batas atau boundary. 3. Lingkungan atau environment. 4. Penghubung antarmuka atau interface. 5. Masukan atau input. 6. Pengolahan atau processing. 7. Keluaran atau output. 8. Sasaran atau objektif. Dan tujuan atau goal. 9. Kendali atau kontrol. 10. Umpan balik atau feedback. D. Klasifikasi sistem. 1. Sistem informasi yang merupakan kesatuan antara komponen satu dengan lainnya dengan tujuan menghasilkan suatu informasi. Sistem informasi memiliki sasaran berbeda-beda. Dalam setiap permasalahan yang terjadi dari setiap sistem tersebut, dari kasus tersebut, sistem memiliki klasifikasi dari berbagai sudut pandang. Terdapat 8 klasifikasi dalam sistem informasi, yaitu sistem abstrak, sistem fisik, sistem alamiah, sistem buatan, sistem manusia, sistem deterministik, sistem probabilistik, sistem terbuka, dan sistem tertutup. Peralatan pendukung. Tool system merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan bentuk logika model dari suatu sistem dengan menggunakan simbol-simbol lambang-lambang, diagram-diagram yang menunjukkan secara tepat arti dan fungsinya. Adapun peralatan pendukung tool system yang dijelaskan sebagai model sistem yang telah dirancang. Bab 3. Analisis sistem berjalan. Umum. Yang pertama umum, dalam perkembangan perekonomian yang besar pada saat ini, serta perubahan teknologi yang melanda di hampir setiap negara, budaya dan ekonomi, hal ini membuat kebutuhan dalam sesi fashion semakin meningkat. Oleh karena itu, banyak perusahaan berlomba-lomba membesarkan produk bukan lagi dengan menggunakan jumlah karyawan yang banyak, namun dengan menggunakan kecanggihan teknologi. Yang kedua, tinjauan perusahaan. Dalam pelaksanaan rutin online shop, terdapat aturan yang ditentukan. Dalam hal ini, struktur organisasi yang menggambarkan garis perintah dan penerimaan perintah, serta fungsi-fungsi pelaksanaan tersebut sehingga semua menjadi lancar. Yang ketiga, sejarah perusahaan. Perusahaan ini dirintis sejak 25 Februari 2016 oleh pasangan suami istri yang bernama Eko Priyanto dan Eka Sri Mulyaningsih. Awalnya, pasangan ini membuat produk untuk memenuhi kebutuhan buah hatinya. Namun, karena melihat peluang, maka mereka menjual produk berupa bubur bayi tersebut ke tetangga sekitar perumahan. Kemudian, mereka sepakat untuk lebih serius, membuka suatu outlet di daerah Bojonggede. Struktur organisasi perusahaan adalah jaringan kerjasama dalam sekelompok orang guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut skema struktur organisasi pada PT RES. Adapun tugas dari tiap-tiap bagian adalah sebagai berikut. Yang pertama, direktur utama, yang kedua, direktur, yang ketiga, manajer, yang keempat, manajer bisnis dev accounting fin, yang kelima, manajer HR GA, yang keenam, marketing, yang ketujuh, admin CS, yang kedelapan, admin sosmed, yang kesembilan, desain grafis, yang 10, handling komplain, yang 11, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu analisis sistem berjalan. Dalam menganalisa sistem yang sudah terkomputerisasi, harus dilengkapi dengan penelahan pada perangkat lunak, perangkat keras yang digunakan pada sistem berjalan, yang ditunjukkan dengan adanya use case, diagram activity, diagram, dan spesifikasi hardware dan software yang digunakan. Use case diagram, menurut istilah, use case adalah sebuah kegiatan atau interaksi yang saling berkaitan antara aktor sebagai sebuah teknik untuk dimanfaatkan untuk pengembangan perangkat lunak software guna mengetahui kebutuhan fungsional dari sistem tersebut. Fungsi dari use case yaitu untuk informasi tambahan. Use case termasuk ke dalam UML, Unified Modeling Language, diagram, dan proses pembuatannya sendiri dilakukan sebelum kita masuk pada rancangan konsep DFD, Data Flow Diagram. Komponen dan relasi pada use case diagram. Terdapat 3 komponen untuk membuat sketsa atau diagram, yaitu sebagai berikut. Ada aktor, sistem, dan use case. 3 contoh relasi. 1. Association. Association adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah interaksi antara komponen aktor dengan use case tertentu.
2. Dependensi. Dependensi relasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu include dan exclude. Include berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan atau relasi antara dua use case, yang mana use case yang satu akan memanggil yang lainnya. Generasi merupakan hubungan antara dua use case atau dua aktor, di mana fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih dari lainnya. Arah panah mengarah pada use case yang menjadi generasi atau umum. Proses sistem berjalan. Yang pertama login, yang kedua proses pemesanan barang, yang ketiga proses pembuatan laporan produksi, yang keempat proses pengiriman barang, dan yang kelima pembuatan laporan keuangan. Use case diagram dalam Enigma terdapat 4 aktor. Yang pertama pembeli, yang kedua bagian penjualan, yang ketiga bagian akuntansi, yang keempat bagian pengiriman. Pembeli melakukan login ke dalam sistem, proses login, tampilan data produk. Setelah itu, pembeli melakukan info pemesanan Enigma, pembeli melakukan check out, dan konfirmasi pembayaran. Bagian penjualan, cek pemesanan penjualan yang masuk. Bagian akuntansi, validasi pembayaran melalui COD, mencetak invoice untuk pembeli. Bagian pengiriman, pengiriman barang yang sudah dipesan, menerima pembayaran dari pelanggan, setelah itu memberikan pembayaran tersebut ke bagian akuntansi. Activity diagram digunakan untuk menggambarkan beberapa use case yang ada pada use case sistem penjualan. Dalam analisis ini yang perlu diingat bahwa use case menggambarkan suatu fungsi dalam suatu sistem. Ini spesifikasi bentuk dokumen masukan. Ini adalah salah satu contoh dokumen masukan yang sering terjadi pada Enigma. Nama dokumen, kertas laporan yang sudah berisikan data penjualan setiap harinya. Fungsinya untuk memudahkan pengecekan barang yang ada di kertas laporan dengan barang yang sudah ada di atas. Sumbernya dari customer, tujuannya pada bagian gudang, perusahaan, dan bagian operasional atau produksi. Medianya kertas cetakan dan jumlahnya 1 lembar. Spesifikasi bentuk dokumen keluaran. Ini adalah salah satu contoh bentuk dokumen keluaran yang ada dalam PT RED. Nama dokumen laporan bonus di bulan Mei sampai Agustus. Fungsinya untuk memudahkan pengecekan data pegawai yang mendapatkan bonus. Sumbernya perusahaan dan bagian akunting. Tujuannya kepada pegawai. Medianya kertas cetakan, jumlahnya 1 lembar. Permasalahan dan alternatif pemecahan masalah. 1. Enigma merupakan produk makanan MTASI. Permasalahan yang sering terjadi adalah komplain dari pelanggan tentang bubur yang sering basi dan mudah berair. Cara mengatasinya dengan follow up di bagian produksi, melakukan perbaikan-perbaikan di bagian produksi, melakukan evaluasi masalah kehigienisan pegawai pada saat produksi. 2. Permasalahan lainnya yang sering terjadi yaitu di bagian pelayanan kepada pembeli. Cara mengatasinya dengan melakukan training rutin bulanan seluruh anggota sales outlet, bertujuan untuk memperbaiki pelayanan kepada pelanggan menjadi lebih baik lagi. Tiga contoh relasi. 1. Association. Association adalah teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah interaksi antara komponen aktor dengan use case tertentu. 2. Dependensi. Dependensi relasi terbagi menjadi dua jenis, yaitu include dan exclude.
Include berfungsi untuk mengidentifikasi hubungan atau relasi antara dua use case, yang mana use case yang satu akan memanggil yang lainnya. Generasi merupakan hubungan antara dua use case atau dua aktor, di mana fungsi yang satu merupakan fungsi yang lebih dari lainnya. Arah panah mengarah pada use case yang menjadi generasi atau umum. Saran. Dalam hal ini, penulis mencoba memberikan saran yang berkaitan dengan penjualan online shop. Penjualan online shop sangat rentan dengan hal penipuan, jadi customer ataupun masyarakat harus lebih berhati-hati dalam memilih barang. Kami ucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Universitas Bina Sarana Informatika, Ketua Pemrograman Studi Sistem Informasi Akuntansi, dan kepada Ibu Siti Wasifa Enkom yang sudah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membantu penulisan dan menyelesaikan penelitian ini. Saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.